2 kali juara benua, pernah menaklukkan Afrika di kandang sendiri pada tahun 1990 dan kembali mengangkat piala lewat magis Riyad Mahrez di Mesir 2019. Namun, siapa sangka hanya 5 tahun berselang, Aljazair justru terpuruk ke titik terendahnya. 2 edisi AFCON berturut-turut mereka tersingkir di fase grup, bukan karena lawan terlalu kuat, tapi karena mereka sendiri kehilangan arah dan jati diri. Tim yang dulu menaklukkan Senegal di final kini tak mampu mengalahkan Mauritania, dan publik pun mulai bertanya-tanya, apakah era Mahrez dan generasi emasnya sudah berakhir? Atau apakah badai 2 edisi terakhir ini sebenarnya hanyalah jeda sebelum kebangkitan besar? Kalau kita melihat ke belakang, Aljazair selalu punya tempat khusus dalam sejarah sepak bola Afrika, negeri yang dikenal dengan gurun, perjuangan, dan kebanggaan diaspora ini selalu melahirkan pemain dengan teknik tinggi dan karakter penuh gairah. Dari Rabah Majer dan Lahdar Belomi di era 80-an hingga Mahrez, Slimani, dan Brahimi di generasi modern, Desert Foxes selalu identik dengan permainan sayap cepat dan kreativitas penuh gaya. Namun begitulah Aljazair. Setiap puncak kejayaan selalu diikuti masa kejatuhan yang menyakitkan. Seolah roda nasib mereka terus berputar antara euforia dan luka, antara kebanggaan dan kehilangan arah. Lalu datang 2 edisi AFCON terakhir yang menjadi titik kelam dalam sejarah mereka. Pertama di Kamerun 2021, mereka pulang dengan hanya 1 poin, dan 2 tahun kemudian di Pantai Gading, hasilnya bahkan lebih menyakitkan. Seri melawan Angola, seri lagi melawan Burkina Faso, dan akhirnya kalah dari Mauritania. Tim yang baru 2 kali tampil di AFCON, hanya 2 poin dari 3 laga, finish terakhir di grup. Bagi publik Aljazair itu bukan sekadar kegagalan, itu aib nasional. Tim yang dulu menaklukkan benua kini tak lagi menakutkan, bukan karena kehilangan pemain, tapi kehilangan keyakinan. Pertanyaannya sekarang, setelah 2 luka besar ini, masihkah mereka punya tenaga untuk bangkit? Atau malah tenggelam lebih dalam di bawah beban sejarahnya sendiri? Setelah kekecewaan itu, Jamel Belmadi akhirnya mundur. Pelatih yang dulu dielu-elukan sebagai pahlawan 2019 itu seolah kehabisan sihir. Sebagai gantinya, datanglah Vladimir Petkovic, pelatih berdarah Swiss Bosnia yang pernah membawa Swiss menyingkirkan Prancis di Euro. Gaya mainnya berbeda jauh, lebih pragmatis, lebih disiplin, dan fokus pada organisasi pertahanan yang rapi. Namun ini bukan Swiss, ini Aljazair. Tim yang dibangun dari emosi, semangat, dan kebanggaan. Pertanyaannya, apakah sistem dingin khas Eropa bisa menyatu dengan bara panas Afrika Utara? Untuk skuadnya sendiri, Aljazair masih mengandalkan kombinasi pemain diaspora Eropa dan pengalaman senior. Riyad Mahrez, meski sudah 34 tahun, masih jadi simbol dan pemimpin moral tim. Ben Rahma tetap andalan di sayap, sementara Rami Bensebaini dan Aissa Mandi menjaga lini belakang dengan pengalaman mereka di Bundesliga dan Liga 1. Di lini tengah, Ramiz Zerouki dan Nabil Bentaleb menjadi tulang punggung stabilitas, sementara Ismail Benacer tetap poros vital, meski cedera panjang membuatnya sering absen di momen penting. Dan di depan muncul darah muda seperti Mohamed Amoura, striker Bundesliga yang mulai menarik perhatian banyak pihak. Kalau melihat komposisinya, ini jelas skuad transisi antara masa keemasan dan masa depan. Tapi seperti biasa, transisi selalu menuntut harga, waktu, kesabaran, dan keberanian untuk berubah. Namun di balik nama-nama itu, masalah besar masih menghantui. Pertama, trauma kegagalan 2 edisi terakhir belum hilang. Mental tim rapuh
dan kepercayaan diri mereka sering runtuh saat kebobolan lebih dulu. Kedua, generasi emas menua, Mahrez, Slimani, Bounedjah, bahkan Mandi, semua sudah melewati masa puncaknya dan generasi baru belum sepenuhnya matang. Ketiga, adaptasi terhadap sistem Petkovic belum berjalan mulus. Perubahan dari gaya menyerang ke permainan yang lebih terstruktur membuat sebagian pemain tampak kehilangan kebebasan. Dan terakhir, ketergantungan pada Bennacer di lini tengah masih terlalu besar. Ketika dia absen, tim seolah kehilangan otak permainan. Tapi di sisi lain, Aljazair tetaplah Aljazair. Sebuah tim yang tak pernah kehabisan semangat. Mereka dikenal cerdas secara teknis, cepat di sayap, dan punya mentalitas pejuang, meski kadang terlalu emosional. Julukan Les Phoenix atau rubah gurun bukan tanpa alasan. Mereka licik, lincah, dan selalu punya cara untuk bertahan hidup. Kini, di bawah Petkovic, Aljazair sedang mencoba menemukan keseimbangan baru antara logika taktik dan insting naluri. Namun sekali lagi, waktu akan jadi ujian sesungguhnya. Di AFCON 2025, mereka tergabung bersama Burkina Faso, Guinea Khatulistiwa, dan Sudan. Sekilas tampak mudah, tapi disinilah jebakannya. 2 tahun lalu, mereka gagal justru di grup dengan profil yang mirip. Dan ketika kita lihat ke peta besar turnamen, raksasa seperti Maroko, Mesir, Senegal, Nigeria, dan tuan rumah Pantai Gading sudah menunggu di babak selanjutnya. Artinya, lolos dari grup bukan akhir perjuangan. Itu baru awal dari perjalanan panjang, dan Aljazair harus siap sejak hari pertama. Kalau semua berjalan ideal, Mahrez masih bisa memberi inspirasi, Bennacer kembali fit, dan pemain muda seperti Amoura serta Gouiri tampil lepas tanpa beban, maka Aljazair bisa menembus semifinal, bahkan lebih. Namun kalau realistis, target yang masuk akal adalah lolos dari grup dan mencapai perempat final. Sebuah hasil yang setidaknya bisa menghapus trauma 2 turnamen terakhir. Tapi, jika mereka masih goyah, jika Petkovic gagal menemukan keseimbangan antara generasi tua dan muda, maka mimpi buruk bisa terulang lagi, tersingkir di fase grup untuk ketiga kalinya. Dan mungkin itu akan menandai berakhirnya era Mahrez di panggung Afrika. Ekspektasi publik jelas tinggi, tapi bukan dalam bentuk tuntutan gelar. Masyarakat hanya ingin tim ini hidup kembali, menunjukkan semangat dan kebanggaan yang dulu pernah mereka miliki. Setelah 2 kali gagal total, harapan sederhana itu terasa seperti doa nasional, jangan gagal lagi. Kini, Desert Foxes berdiri di persimpangan, antara masa lalu yang gemilang dan masa depan yang belum pasti, antara generasi emas yang mulai pudar dan darah baru yang masih mencari arah. Tapi mungkin, seperti halnya di tengah gurun, keindahan sejati lahir dari ketahanan. Dan jika Aljazair mampu menemukan kembali jati dirinya, mereka bukan hanya akan bangkit, tapi akan kembali menjadi kebanggaan seluruh Afrika Utara.